Tuhan bangkit, nyatakan. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan. Tuhan bangkit, sampai setiap lutut bernyanyi, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan. Kami katakan Tuhan bangkit, nyatakan. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan. Tuhan bangkit, sampai setiap lutut bernyanyi, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan. Kami katakan orangnya semua ya. Ayo main aja. Nggak main kok mau. Dia belum capek. Si itu kan mau main. Andri. Dre, Lu mau main nggak, Dre? makan dulu apa mau main? Hah? Oke, shalom teman-teman semuanya. Selamat malam, Yahoo Fevo. Oke. Hah? Cek apakah suara saya kedengaran? Oke. Terdengar. Wow, sungguh luar biasa ya teman-teman. Dengar kan? Ibadah kita akan segera kita mulai. Minta tolong kameranya bisa diaktifkan semua ya, jika itu memungkinkan, dan mikrofonnya dimatiin supaya ibadah kita pada malam ini tertib ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan memulaikan ibadah kita, dan terlebih dahulu kita akan berdoa dengan kasih Kristus. Kak Erna bawa kita dalam doa pembukaan. Silakan Kak. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu pada saat malam hari ini atas penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami di sepanjang hari yang boleh kami lewati, hingga pada saat malam hari ini kami bisa bertemu kembali di ibadah Zoom. Kami percaya bahwa kasih Tuhan selalu baru dan nyata dalam hidup kami, dan kami akan memulaikan ibadah kami pada saat malam hari ini. Kiranya Tuhan yang akan menyertai kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ibadah ini, sehingga berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau selalu menyertai kami. Dalam nama Bapa kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak Erna. Baik, pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada pembawa pujian, silakan.
Shalom teman-teman sekalian. Ya, kita bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh tetap ada sebagaimana adanya kita. Bahkan pada saat ini kita juga boleh diberi kesempatan, boleh berkumpul bersatu hati untuk melaksanakan ibadah. Biarlah ibadah kita boleh berkenan kepada Tuhan. Untuk itu mari saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk mengangkat pujian. Pujian terpujilah namamu Tuhan. Kita nyanyikan ke seluruh bait. Pujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, pujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu tetap, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Pujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, pujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh diberi status sebagai anak-anak Allah, di mana kami juga menyadari bahwa kami bukan siapa-siapa
di mata Tuhan, tetapi oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, oleh karena cinta kasih Tuhan, menjadikan kami sebagai anak-anak Tuhan, membuat kami yang tidak berharga oleh karena dosa, menjadi sesuatu hal yang berharga di mata Tuhan, menjadi senilai dengan darah Kristus. Terima kasih hingga pada kesempatan ini kami menyadari bahwa ada Allah, bahwa ada kasih cinta Tuhan yang boleh terus melingkupi kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan bahwa di dalam keberdosaan kami banyak melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Tapi kami percaya oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan boleh mengampuni kami melalui darah Kristus. Pada kesempatan ini Tuhan, biarlah kami juga boleh memulai ibadah kami. Biarlah kami juga boleh diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kami semua boleh tunduk di bawah kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami boleh dipimpin, sehingga kami boleh semakin disempurnakan dan diubahkan sama seperti Kristus yang juga memberikan teladan hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap kami. Engkau berkati hamba-Mu yang juga akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hamba-Mu juga boleh berkata-kata. Biarlah juga hamba-Mu boleh berani menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bapak yang baik, terima kasih. Kau juga senantiasa boleh memberkati setiap kami. Terlebih teman-teman juga yang ada di dalam ruang Zoom ini. Dan biarlah segala peralatan yang kami gunakan, biarlah Tuhan juga boleh memakai untuk juga kami boleh bersama-sama bersekutu di hadapan Tuhan. Inilah kami Tuhan, inilah ibadah kami. Biarlah juga boleh berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Ya, mari kita lanjutkan pujian kita sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Mari kita angkat satu pujian kita, layak disembah. Layak dipuji dan disembah. Alam semesta menyukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, Hosana, Hosana. Layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari kita nyanyikan dari awal. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu,
dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Ya, saya persilakan kepada hambanya. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali mengucap syukur dan bersekutu di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Kami dipersatukan kembali Tuhan di via Zoom ini bukan karena kebetulan dan bukan karena juga kekuatan kami. Tetapi kami percaya kami bersekutu di hadapan Tuhan oleh anugerah-Mu, oleh pekerjaan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, yang memberikan hati untuk melayani Tuhan. Kalau pada malam hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Inilah kami Tuhan, masing-masing yang sudah join di Zoom ini. Engkau buka hati kami Tuhan, Engkau buka pikiran kami, agar apa yang kami dengar dapat kami menikmatinya, dapat kami memahaminya, dapat memberkati kami, dan kami juga bisa memberkati orang lain. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ada begitu banyak kelemahan dan kekurangan oleh hamba-Mu ini. Tapi kami percaya bahwa Tuhan akan menuntun hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada anak-anak-Mu. Biar apa yang setiap keluar dari bibir hamba-Mu sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Bukan karena kekuatan kami, melainkan belas kasih Tuhan dalam hidup kami. Inilah setiap doa kami Tuhan. Kami berserah di hadapan-Mu. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga dan persekutuan kami di dalam Roh Kudus. Amin. Ya, shalom untuk kita semua. Shalom. Jelas ya, suara saya jelas. Terima kasih. Saudara-saudara, saya sapa dulu kita dalam bahasa Nias. Yahu Fefu. Yahu. Saya ucapkan terima kasih kepada host dan juga pimpinan yang sudah mempercayakan saya untuk sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Nama persekutuan dan wadah kita adalah Revival of Faith Ministry. What the meaning of Revival of Faith Ministry? Ketika saya membaca nama persekutuan kita, maka di situ dikatakan kebangkitan iman pelayanan. Saudara-saudara, kebangkitan iman pelayanan. Saya percaya kalau kita ini semua adalah kebanyakan orang Nias. Mungkin sedikit dari luar Kepulauan Nias. Dan sebelumnya juga, perkenalkan, mungkin ada yang belum kenal saya. Perkenalkan, nama saya Stereni Waru. Saya sekarang tinggal di Surabaya dan masih studi. Masih semester 5 teman-teman. Masih belajar. Jadi saya mohon izin kepada senior-senior saya untuk sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Meskipun nanti ada begitu banyak kelemahan dan kekurangan untuk menyampaikannya, mohon maaf karena saya masih belajar. Saya juga sapa untuk teman-teman yang di luar Kepulauan Nias. Selamat bergabung. Ini adalah wadah kita bersama. Mari kita selalu bersekutu di hadapan Tuhan melalui via Zoom. Oke, mari kita kembali pada persekutuan kita, yaitu Revival of Faith Ministry, kebangkitan iman pelayanan.
Mari kita membangkitkan iman pelayanan kita. Kita percaya bahwa setiap kita dipanggil oleh Tuhan, bukan karena secara kebetulan, tetapi karena ada maksud Tuhan tertentu dalam hidup kita. Sesuai tema kita yang telah ditentukan oleh pengurus Revival of Faith Ministry, yaitu recommitment. Sejak saya dikirim tema ini, saya sedikit tidak percaya diri begitu. Kenapa? Karena berbicara tentang komitmen itu hal yang sering kita ucapkan dalam bibir kita, tapi jarang kita melakukannya. Apalagi ditambah dengan re-nya, recommitment. Kalau re itu teman-teman adalah ada berbagai perspektif dan berbagai pandangan. Ada yang mengatakan re itu adalah perubahan. Ada juga yang mengatakan bahwa re itu adalah mengulang kembali. Ada juga yang mengatakan re itu adalah memperbaharui. Jadi kalau kita mengatakan recommitment, maka komitmen yang diperbaharui kembali. Komitmen yang diubah kembali, atau komitmen yang dilihat kembali dan diubah sehingga menjadi baik. Nah, pada malam hari ini saya setuju kalau kita mengatakan recommitment itu adalah sesuatu komitmen yang diperbaharui kembali. Sekali lagi, recommitment adalah komitmen yang diperbaharui kembali. Kenapa diperbaharui kembali? Ada apakah dengan komitmen itu? Mungkin komitmen, kalau kita berbicara komitmen, gampang sekali kita mengucapkan di bibir kita. Gampang sekali kita melontarkan kata-kata komitmen ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaannya, sudahkah kita melaksanakan komitmen itu? Ada suatu peristiwa yang sangat mengguncangkan hati saya ketika saya memperjuangkan komitmen itu, dan ada begitu banyak peristiwa dan tantangan, rintangan yang saya hadapi, maka saya akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan itu. Ada suatu kisah di Alkitab yang bagaimana mereka diperhadapkan oleh Nebukadnezar untuk menyembah emas yang sudah didirikan oleh Nebukadnezar, lalu mereka menyembah. Karena mereka tidak menyembah, maka mereka akan dibuang di dalam api yang menyala-nyala. Siapa mereka? Sandal, Meshach, dan Abednego. Saudara-saudara, marilah kita memperhatikan dan melihat kisah mereka. Mari kita membuka Alkitab kita dari Daniel pasal 7 ayatnya yang ketiga. Daniel pasal 3, Daniel pasal 3 ayatnya yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mereka berkata di sana, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tengah ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Itulah suatu komitmen yang dikatakan oleh anak-anak Tuhan ini, bertiga ini. Suatu komitmen yang tidak mempunyai syarat.
Ada apakah dengan komitmen mereka itu? Karena mereka percaya bahwa mereka akan dinaungi Tuhan, ditolong Tuhan. Itulah komitmen yang sangat luar biasa, yang masih saat ini saya masih mengatakan, apapun yang terjadi dalam pelayanan saya, dalam mencapai impian saya, dan dalam mencapai segala sesuatu hubungan saya, maka saya akan tetap kembali kepada Tuhan. Rekomitmen. Saya kembali memperbarui komitmen saya. Oleh karena itu, saudara-saudara, sekarang kita dibawa oleh firman Tuhan. Itu tadi cuma pengantar saja. Maka kita dibawa oleh firman Tuhan yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Filipi. Inilah yang kita bahas pada saat ini. Mari kita membuka kitab kita dari Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-13. Inilah yang perlu kita renungkan dengan tema kita, rekomitmen, memperbaharui kembali komitmen kita itu. Saya akan bacakan untuk kita semua. Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-13. Di situ dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menanggap bahwa aku telah menanggapnya, tetapi ini yang kulakukan. Ayat 13b, inilah yang dilakukan Paulus. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuanku untuk memperoleh hadiah yang panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah perkataan Paulus kepada jemaat di Filipi. Kembali kita pada tema kita, rekomitmen. Ada apa sih dengan komitmen kita selama ini? Apakah kita sudah memegang komitmen kita pada sampai saat ini? Atau kita masih ragu-ragu untuk memulai komitmen itu? Mungkin di pikiran kita sudah ada komitmen itu, tapi kita masih ragu untuk melangkah mulai dari mana? Untuk melangkah mencapai komitmen itu. Ada beberapa komitmen. Yang pertama, komitmen hubungan antara lawan jenis. Komitmen mencapai tujuan hidup. Komitmen untuk mencapai panggilan Tuhan. Pertanyaannya, manalah yang utama kita lakukan? Soalnya ini juga sama-sama berguna. Baik komitmen kita sama hubungan kita, komitmen untuk mencapai tujuan hidup kita, komitmen untuk melayani Tuhan. Manalah yang perlu kita pandang atau kita mulai melangkah lebih awal? Apa kita memperbaharui komitmen kita kembali kepada hubungan sama pacar kita? Atau kembalikah kita memperbaharui hubungan kita dengan Tuhan atas pelayanan panggilan kita? Ataukah kita memperbaharui kembali komitmen kita untuk mencapai tujuan hidup kita? Ini sama-sama berguna dalam pribadi kita. Dan ini tidak bisa dilepaskan, saudara-saudara. Kenapa? Karena pacaran juga, hubungan antara satu dengan lawan jenis juga itu penting. Itu penting juga. Kenapa penting? Ya, saya pernah tanya sama ada temanku, saya tanya, bagimu pacaran itu seperti apa sih, bro? Katanya pacaran itu komitmen. Ada yang mengatakan pacaran itu adalah hiasan hidup. Ada juga yang mengatakan pacaran itu adalah tahap sebelum menikah. Ya, betul. Pacaran itu adalah tahap sebelum menikah. Pacaran itu adalah komitmen. Pacaran itu adalah suatu
hiasan hidup. Kenapa? Karena kita juga membutuhkan orang lain untuk mengerti kita. Tapi kenapa saya tidak terlalu membahas tentang pacaran? Karena sampai saat ini saya masih belum mempunyai pacaran. Karena tidak ada yang suka. Oke, saudara-saudara. Pertama kita bahas pada komitmen pacaran. Kenapa pacaran itu tidak ada komitmen lalu tidak bisa dijalankan? Kenapa? Yang pertama, pikiran kita bagi menjadi dua. Pikiran sisi negatifnya dan pikiran sisi positifnya. Apakah itu? Sisi positifnya, ketika orang lain menyakiti kita, maka kita juga samakan pribadi kita kalau kita disakiti. Kalau kita menyakiti orang lain, maka kita usahakan pribadi kita memposisikan diri kepada dia. Sehingga terjadi komitmen. Ketika saya menyakiti orang lain, maka saya juga disakiti oleh orang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Komitmen dalam pacaran adalah komitmen yang didasarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, komitmen dalam pacaran kalau didasarkan oleh kebenaran firman Tuhan, kalau didasarkan oleh Kristus, maka yang terjadi adalah PDKT. Ada yang mengatakan kalau PDKT itu adalah pendekatan. Bagi saya bukan. PDKT adalah pastikan dia kehendak Tuhan. Barulah ambil komitmen itu. PDKT itu bukan pendekatan, bukan. Itu umumnya itu. Tapi kalau kita simak bahwa PDKT itu adalah pastikan dia kehendak Tuhan. Barulah ambil komitmen. Ketika kita sudah menjalankan hubungan sama orang lain, berjalan baik, berjalan dengan baik, maka ada rintangan, tantangan yang kita hadapi. Apakah saudara dan saya masih memegang komitmen? Jika tidak, rekomitmen. Perbaharui kembalilah komitmen yang sudah awal dipegang. Begitu juga dengan panggilan kita kepada Tuhan. Ini apaan sih? Panggilan kita kepada Tuhan. Tidak sesuai dengan kehendak kita sendiri. Kadang kita memperoleh banyak tantangan. Apa tantangannya? Yang pertama, tidak menerima kelemahan dan kekurangan kita. Itu yang pertama. Tantangan yang begitu berat dalam hidup ini untuk tidak bisa menjadi pelayan Tuhan adalah satu, yaitu tidak bisa menerima kelemahan dan kekurangan kita. Saya dan saudara, manusia tidak sempurna. Saya juga begitu banyak kelemahan dan kekurangan. Saya juga mempunyai begitu banyak kelemahan dan kekurangan. Pertanyaannya, karena kelemahan dan kekurangan kita itu, apakah kita sanggup untuk memegang komitmen itu? Kalau tidak, rekomitmen. Perbarui kembali komitmen Anda. Motivasi kita harus kita perbarui kembali. Karena kenapa? Karena kita tidak menerima diri kita sendiri. Orang yang sudah menerima dirinya sendiri adalah tantangan dan rintangan yang dia hadapi, bukan suatu halangan. Tetapi suatu tantangan yang dia loncat, itu bisa menjadi batu loncatan kepadanya untuk menjadi next level. Saya dan saudara mempunyai kelemahan dan kekurangan. Kadang kelemahan saya tidak bisa menerima. Saya dari SMP, SMA saya dibully terus.
oleh teman-temanku. Karena saya punya kelemahan dan kekurangan. Dan itu pun saya tidak bisa terima. Saya mengatakan, oh Tuhan, kenapa kau menciptakan aku seperti begini? Dengan kelemahan dan kekurangan yang saya peroleh pada saat ini. Dengan berjalannya waktu, Tuhan akan menyingkapkan semuanya melalui isi kebenaran firman Tuhan. Maka semakin lama saya semakin menerima kelemahan dan kekurangan itu. Itu salah satu kenapa kita tidak bisa memegang komitmen itu dengan teguh. Karena kita tidak bisa menerima kelemahan dan kekurangan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita tidak bisa memegang komitmen itu? Kita selalu membandingkan diri kita terhadap orang lain. Bagaimana kita membandingkan diri kita terhadap orang lain? Kita melihat orang lain sudah ada pacar, sudah ada ini itu, dia sudah lengkap. Kita lihat pribadi kita. Oh Tuhan, saya tidak mau maju lagi. Saya tidak mau maju lagi. Sudah ada saingan. B. Tuhan tidak pernah melihat itu, saudara-saudara. Tuhan bekerja atas pribadi kita kalau kita memegang komitmen yang dipegang oleh 3 orang tadi. Kalaupun Tuhan tidak akan memberikan saya tujuan itu, maka saya tetap berada di panggilan Tuhan. Yang ketiga, tujuan hidup. Saat kita memiliki mimpi dengan berharap keinginan itu langsung tercapai, tidak. Saat kita memperoleh mimpi, jangan berharap langsung terwujud mimpi itu, tidak. Saat kita memiliki mimpi dan meresahkan dan mengecewakan, apakah saudara masih berkomitmen? Saya dan saudara masih berkomitmen. Saat kita menjunjung impian kita itu, berjalan pada impian kita itu, orang-orang meninggalkan kita, orang-orang mencaci maki kita, orang-orang melecehkan kita, orang-orang akan menjatuhkan kita, apakah kita masih memegang teguh komitmen itu? Kalau tidak, rekomitmen. Perbaharui kembali komitmen Anda dengan motivasi yang positif. Saat kita mengejar mimpi-mimpi itu, maka begitu banyak ada rintangan. Untuk itu saudara-saudara, rekomitmen. Kembali pada teks. Filipi pasal 3 ayatnya yang ke 13b. Paulus mengatakan di sana, inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ketika kita sudah rekomitmen, sudah memperbaharui kembali komitmen kita, maka pandanglah ke depan. Jangan pernah lihat di belakang. Kalau di belakang kita, kalau masa lalu kita masih pahit, masih tidak kita bisa melupakannya, jangan ambil komitmen. Kenapa? Karena itu nanti menjadi malas, itu menjadi hambatan. Janganlah ingat kembali, kata Paulus mengatakan, aku akan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayatnya yang ke-8, yang ke-14. Dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kata pengkhotbah, segala sesuatu yang ada di kolong langit ini adalah sia-sia. Inilah intinya, rekomitmen pada malam hari ini. Memperbaharui kembali hubungan kita kepada Tuhan. Memperbaharui kembali komitmen kita kepada Tuhan. Memperbaharui kembali komitmen kita untuk menjadi pelayan Tuhan. Saya percaya kalau kita yang hadir pada malam hari ini adalah dipanggil berbagai profesi, apalagi dengan anak-anak teologi. Jangan melenceng-melenceng. Kita sudah dikatakan adalah hamba, namun tidak seturut dengan komitmen kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah kita. Bisa dikatakan orang-orang terpercaya dari kepulauan Nias atau dari kepulauan yang mana, mereka mempercayai kita untuk menjadi hamba Tuhan di STT di mana-mana. STT, ada STT Tabernakel di sini,
Tes ya. Jadi marilah kita rekomitmen, mengulang kembali komitmen kita. Jika saudara-saudara pada saat ini ada yang masih melenceng pada komitmen itu, ada yang masih memberikan komitmen, melupakan komitmen itu baik dalam pacaran, dalam tujuan hidup, dalam panggilan Tuhan. Marilah rekomitmen. Mengulang kembali, memperbaharui kembali komitmen itu. Dengan dasar apa? Dengan dasar Alkitab. Jangan lihat kelemahan dan kekurangan saudara dan saya. Jangan lihat masa lalu saudara yang mempahitkan, yang menyakitkan. Pandanglah ke depan. Tuhan akan menolong kita dalam setiap perjalanan hidup kita. Saudara-saudara, jika kita anak-anak teologi, tidak berkomitmen untuk menjadi hamba Tuhan, tidak berkomitmen untuk menjadi hubungan spesial yang positif, yang begitu baik kepada hubungan pacaran kita, kita tidak bisa mengatur waktu untuk mencapai komitmen itu, untuk mencapai tujuan hidup. Sia-sialah kita menjadi hamba Tuhan ini. Kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, lalu kenapalah kita masih melenceng dengan komitmen kita? Kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, bahkan setiap waktu kita akan merenungkannya. Kenapakah kita masih melenceng pada komitmen kita? Kalau melenceng, mari rekomitmen, perbaharui kembali, ulang kembali apa yang saudara pernah berkomitmen, baik itu dalam hubungan pacaran, baik itu dalam pelayanan, baik itu dalam mencapai tujuan. Rekomitmen, ulanglah kembali saudara-saudara menjadi baik. Rekomitmen ini bisa didasarkan dengan reformasi begitu. Bisa dikatakan juga tidak mengubah komitmen, tapi memperbaharui kembali. Mari memperbaharui. Bukan hanya komitmen yang kita perbarui. Perbarui hati, pikiran. Tidak pernah bisa kita memegang komitmen itu kalau hati ini masih hati mengeras. Masih kepala batu. Tidak pernah. Karena tidak berakar kebenaran firman Tuhan dalam hidup, di dalam hati kita. Percaya, komitmen itu akan menjadi kesengsaraan dalam hidup kita. Tuhan, kenapa saya tidak bisa mencapai komitmen ini? Tuhan, kenapa hubungan saya sama pacar saya masih ada banyak masalah? Kenapa pelayanan saya seperti begini? Karena tidak pernah rekomitmen. Mengulang kembali, memperbaharui kembali komitmen itu. Mari kita bersandar kepada Tuhan. Bersandar dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saudara-saudara, inilah kita. Mari kita selalu rekomitmen. Kapan-kapan bisa rekomitmen saja. Bisa memperbaharui kembali komitmen itu. Ketika sudah bersalah, akui kesalahan itu, dan ulang kembali, perbaharui kembali untuk menuju ke hal yang baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kami rekomitmen di dalam hidup kami, dedikasi di dalam hidup kami. Kami percaya kalau Tuhan mengizinkan kami untuk menjadi hamba-Mu, untuk berpegang pada komitmen kami, jika Tuhan mendapatkan kami ada kesalahan, maka kami siap untuk rekomitmen, untuk memperbaharui kembali komitmen kami itu. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan, yang Tuhan telah panggil, kami sudah berkomitmen dari awal. Kalau Tuhan memanggil kami untuk menjadi pelayan-Mu, itu bukan secara kebetulan Tuhan. Tetapi kami percaya kalau ada tujuan Tuhan di dalam pribadi kami masing-masing. Berikan hati kami untuk menerima kelemahan dan kekurangan kami. Biarlah melalui kelemahan dan kekurangan kami ini, kami boleh bangkit kembali. Kami boleh bersemangat lagi. Kami percaya kalau kami yang hadir pada malam hari ini, ada begitu banyak masalah yang kami hadapi. Baik kepada hubungan pacar kami, baik kepada hubungan pelayanan kami, dan hubungan keluarga kami, dan hubungan
tujuan hidup kami. Ya Tuhan, kami menyerahkan dalam Tuhan. Biarlah Tuhan turun bekerja dalam setiap kami. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa buat teman-teman kami yang belum hadir pada malam hari ini. Kiranya Tuhan mempersatukan kami pada minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih firman-Mu, biarlah selalu memberkati kami, dan kami selalu merenungkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga, dan persekutuan kami di dalam Roh Kudus. Amin. Saya kembalikan kepada host.